Nah, inilah digenapi, Yesus menggenapi perjanjian lama dengan perjanjian baru. Yesuslah penggenapan perjanjian baru. Menggenapi itu apa artinya? Menyempurnakan hukum yang ada di perjanjian lama. Hukum perjanjian lama ini keras, sangat keras ini. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Yang berzina harus mati dihukum. Menghujat Allah harus dihukum mati. Itu hukum perjanjian lama dalam dalam Musa. Oke, paham sampai di sini dulu. Peraturan bangsa Israel dalam hukum Torah ada 613 Torah itu. Ada 10 perintah Allah, pembagiannya banyak itu. Oke, lalu Yesus kan datang untuk menyempurnakan perjanjian lama ini. Disempurna ini sangat keras, harus disempurnakan dengan kasih. Oke, kita lihat Yohanes 8. Oke, Yohanes 8 ayat 1 sampai 11. Ini. Ini kan, nih lihat. Ahli-ahli Taurat dan orang Farisi membawa kepada Yesus seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Dilempari sampai mati. Tadi yang saya baca tadi, hukum Musa tadi, kitab Imamat. Oke? Di Imamat tadi, itu di dalam hukum Musa itu. Bilangan, kejadian, bilangan, imamat, ulangan, itu Musa itu. Oke? Nah, dihukum mati kan? Itu peraturannya. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Maka mereka untuk mencoba Yesus supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkan Yesus. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya. Yesus ini kan datang membawa kasih. Nah, kalau kan mencoba Yesus dia. Kalau Yesus setuju dengan melempari wanita itu, berarti Yesus nggak ada kasih. Nggak ada kasih di sini. Yesus kan datang membawa kasih. Oke. Lalu, tetapi Yesus menulis ke tanah dengan jarinya. Ketika terus-menerus bertanya, ia pun bangkit berdiri dan berkata, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Oke. Ini kan bukan bukan ajarannya, tapi pribadi manusia yang dihakimi. Oknum pribadi. Oknum Itu pribadi yang ajaran. dihakimi. Itu Kamu dia ajaran. dengar dulu, kamu ajar. Dengar dulu. Dia kan berjinah kan? Kan manusia pribadinya berjinah kan? Iya. Iya, berarti menghakimi pribadi nggak di situ? Kalau secara naluri manusia pengennya menghakimi. Menghakimi, menghakimi pribadi wanita itu nggak itu? Ketika dia kedapatan berzina. Menghakimi pribadi. Iya, menghakimi pribadi. Kita kan karena kita kan bukan menghakimi pribadi, tapi menganalisi ajaran tadi, ajaran Roh Kudus. Si pendetanya bukan kita hakimi, tapi dia yang mengatakan Roh Kudus itu datang pada saya, bisa saya panggil, bisa saya usir. Itu ajaran perkataannya, pengajarannya itu yang kita kritik. Betul, Bang. Ah, Cuman mendengarkan, dengarkan, biar saya selesaikan dulu. Biar saya selesaikan. Oke. Nah, itu kan kalau kedapatan berbuat zina, itu kan dihukum mati. Berarti pribadinya harus mati kan? Nah, ajaran perjanjian lama ini, ajaran perjanjian, dengarkan, jangan buka mikmu, saya ngomong. Nanti kamu ngomong, saya kasih kamu ngomong. Kamu kan mau minta penjelasan saya tentang ayat ini biar kamu nangkap. Ketetapannya orang berbuat zina itu harus dihukum mati. Itu dia ketetapannya. Itu sudah menjadi ajaran. Karena orang berbuat zina itu aib. Menghujat Allah itu. Mengotori kekudusan Allah. Karena bangsa Israel itu adalah kota kudus. Oke? Itu sudah menghujat Allah. Makanya harus dihukum mati, dilenyapkan.
Biar paham dulu sampai sini. Lalu digenapi, disempurnakanlah di dalam perjanjian baru. Seorang wanita yang harus mati dilempari batu, Yesus bertanya, di antara kamu, boleh kamu lempari dia? Boleh, setuju saya kamu lempari dia, tapi kalau kamu tidak berbuat dosa, ada nggak ya kamu yang nggak pernah berbuat dosa? Kalau ada, berarti boleh melemparkannya. Ternyata kan tidak ada mereka yang suci. Mereka tidak ada yang suci. Menghakimi pribadi wanita tadi. Mau melempari wanita tadi. Tidak ada. Mereka pergi. Lalu Yesus berkata kepada wanita itu, aku pun tidak menghukum engkau. Lihat di sini. Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Artinya Allah memberikan kasih. Yesus memberikan kasih kepada wanita itu. Yaitu pengampunan. Ini tentang dosa. Ini tentang dosa, ajaran dosa. Gak boleh kita hakimi pribadi orang yang berdosa tadi. Gak boleh, pendosa, kamu sana, pergi kamu. Laknat kamu, gak boleh. Itu menghakimi pribadi manusianya, gak boleh. Oke, hukum zina tadi digantikanlah ya dengan hukum kasih, pengampunan. Jadi kalau ada orang, contohnya istrimu, ya berzina dengan laki-laki lain, nggak boleh kamu hukum. Seperti orang Parisi ini harus dihukum atau hukumannya cerai. Nggak boleh kamu ceraikan. Nggak boleh kamu hukum, kamu pukul istrimu, nggak boleh. Saking geramnya dia mengkhianati, saya pukul dia sehingga tewas dia. Tidak, tapi Yesus datang berikan pengampunan. Ampuni. Itulah hukum zina tadi yang harus hukum mati digantikan dengan hukum kasih. Pengampunan itu maksud ayat ini. Yesus berkata, barang siapa menyesatkan salah satu anak ini, hukuman kesesatan itu apa? Dicampakkan ke laut dengan batu kilangan, diikatkan lehernya. Nah, bagaimana menguji ajaran itu sesat? Apakah dia sesuai dengan Alkitab, ajaran Yesus, atau tidak? Kalau tidak sesuai dengan Alkitab, itu berarti bukan ajaran Yesus. Kamu harus berani mengatakan itu sesat. Itu bertentangan dengan ajaran Alkitab atau ajaran Yesus. Itulah namanya Kristen yang imannya pasti. Udah paham di sini? Silakan Bu Edeneta menambahkan. Capek saya nih ngomong ini.